Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat sekalian? Jumpa lagi di channel Enerpol. Kali ini kita akan membahas berita hangat, yaitu cara Anies hadapi kritik diacungi jempol, ya, sangat layak memimpin negeri, ya. Dan ini disampaikan oleh pengamat media sosial, pegiat media sosial Eko Widodo. Dan ini menjadi salah satu hal yang sudah lama hilang, ya, di negeri ini, tentang bagaimana etika pejabat publik dalam menanggapi kritik, ya. Jadi kritik yang harusnya menjadi salah satu hak warga negara, ya, untuk melihat sesuatu yang perlu diperbaiki oleh pemimpin, justru malah dikriminalisasi dan terkesan menjadi monster, gitu ya. Bagaimana selanjutnya, ini sesuai yang dilansir oleh newsworthy.co.id. Langsung saja kita baca dan kita ulas. Newsworthy Jakarta. Pegiat media sosial Eko Widodo mengomentari salah satu potongan video bakal calon presiden dari Koalisi Perubahan, yaitu Anies Baswedan, memberikan tanggapannya. Dalam dialog kebangsaan Indonesia Bangkit yang ditayangkan di TV One, Anies memberikan pandangannya tentang kritik terhadap pemerintah. Sebagai orang yang pernah berada di pemerintahan dengan menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta, Anies menganggap kritik merupakan public education, ya, atau edukasi publik. Ketika itu menjadi kritik komentar, bagi pendengar-pendengar itu adalah publik. Ini adalah public education, ujar Anies, dikutip dari video yang dibagikan. Oleh karena itu, Anies mengatakan jangan pernah mematikan kritik karena demokrasi harus membuka ruang edukasi publik. Karena itu jangan pernah matikan kritik, karena kalau matikan kritik maka ruang public education hilang. Demokrasi harus memberikan ruang untuk publik bisa menilai, untuk publik bisa memahami, tambahnya. Menanggapi hal tersebut, Eko mengatakan bahwa cermin adalah penemuan paling tidak berharga. Itu karena cara paling benar melihat diri sendiri adalah dengan melalui pantulan mata orang lain. Cermin adalah penemuan yang paling tidak berharga. Cara benar melihat diri sendiri dengan pantulan mata orang lain, Voltaire, ya, ujar Eko, dikutip Newsworthy dari akun Twitter pribadi pada Jumat. Ia kemudian menambahkan bahwa Anies tidak pernah menghadapi kritik dengan tindakan represif, melainkan dengan perbuatan nyata. Oleh karena itu, bakal calon presiden yang telah diusung oleh Partai Nasdem, Demokrat, dan PKS ini sangat layak memimpin negeri. Anies tidak pernah menghadapi kritik dengan represif, tapi dengan bukti nyata, sangat layak memimpin negeri, ujar loyalis Anies Baswedan ini. Ya, itu ya sobat sekalian tentang bagaimana pejabat publik, ya, yang berkuasa, termasuk entah itu gubernur atau presiden, itu harus bisa melihat kritik sebagai koreksi yang membangun, ya. Jadi ibarat sederhana, ya, ketika seseorang itu akan, ya, jalan di depan dan melihat ada lubang, maka orang yang sangat sayang supaya tidak terjerumus ke dalam lubang, maka memberitahu untuk bahwa di situ ada lubang dan jangan lewat di jalan tersebut, ya. Jadi intinya, ya, kritik itu, ya, adalah bentuk, ya, care, ya, kepedulian, dan juga tanda bukti sayang, ya, supaya seseorang, termasuk dalam ini pejabat publik, ya, agar melakukan tugas fungsinya secara baik, ya. Dan ketika melenceng dari hal tugas pokok fungsinya, maka yang dilakukan oleh publik adalah mengingatkan, gitu ya. Jadi tentu saja, dan memang, ya, pejabat publik dalam hal ini harus benar-benar tahan, ya, dengan kritikan yang panas sampai di telinga, ya. Karena apa, ya? Karena konsekuensi sebagai pejabat publik. Kalau tidak mau dikritik, ya jangan jadi pejabat publik. Karena motivasinya tentu saja ingin memperbaiki, ya. Kalaupun apa yang disampaikan oleh publik itu celaan, ya satu bagian dari konsekuensi jadi pejabat publik yang sudah, ya,
tubuhnya, pikirannya ya, itu sudah menjadi milik publik. Dan wajar saja gitu ya, seorang yang sudah masuk dalam area publik itu akan menghadapi berbagai macam variasi manusia yang itu tidak semuanya pro ya, dan tidak mungkin semua orang itu pro terhadap satu keputusan atau cara kepemimpinan pejabat publik ya, pasti juga ada yang kontra. Nah, saat ini kita masih bermasalah ya, yang secara reformasi dianggap mengkritik pada zaman Orde Baru ya, kritik itu dibungkam, dan setelah reformasi ini diharap ada perbaikan, dan itu berjalan terus menerus lumayan baik ya, tetapi justru seorang jurnalis pernah menyampaikan bahwasanya kondisi penyampaian pendapat maupun kritik pada era saat ini ya lebih buruk ya daripada Orde Baru. Bayangkan ya, kita sudah lewat reformasi, tetapi kritik itu menjadi hal yang mengganggu bagi pejabat publik hingga sampai melakukan tindakan represif ya. Lihat saja para aktivis yang saat ini dikebiri dan dipenjarakan dengan pasal ujaran ya, kebohongan yang menimbulkan keonaran, pasal 14-15 ya, tahun 1946 ya. Bayangkan, pasal ini yang tidak pernah dipakai oleh presiden manapun, bahkan Presiden Soekarno dimunculkan untuk menjadi dasar legal ya, untuk memenjarakan orang-orang yang mengkritik pemerintahan ya. Harusnya orang-orang civil society yang sudah membayar ya uang dengan pajak itu harus menjadikan hidup di negerinya itu merasa aman, nyaman, tentram, dan ketika mengkritik ya harusnya diberikan penghargaan ya. Karena apa ya? Karena kembali lagi mengingatkan supaya tidak jatuh ke jalan yang berlubang seperti yang tadi dianalogikan. Ya, itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.